Sebagian kita sudah banyak berbuat baik. Sebagian kita sudah berumur dan mungkin masa lalu dia ketika dia muda sudah diisi dengan ketaatan. Dan saat ini setelah dia tua, dia memakmurkan masjid. Dia sibuk mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sebuah kebaikan. Tapi yang berbahaya kalau sudah merasa baik. Dia merasa baik, kemudian merasa aman tatkala ajal menjemput dia. Ahibati fillah, ternyata tanda-tanda orang baik itu takut belum baik. Jadi tanda-tanda orang soleh itu dia takut belum soleh. Namun syaitan terus menggoda manusia. Yang namanya riya, kita tahu bagaimana seorang beramal agar dia dipuji dan disanjung sama orang lain. Ini enggak. Orang ini bukan riya, tapi merasa sudah baik. Jadi antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini penyakit dikenal dengan ujub. Orang takjub dengan diri dia sendiri. Dan ujub ini dapat mengantarkan kepada sombong nanti. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'minun, surat yang menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Seperti apa sih mereka? Agar kita yang merasa sudah beriman, ya dapat bermuhasabah. Oh, ini ternyata standar orang beriman. Karena ada asumsi. Oh, menurut saya jangan. Allah yang lebih tahu dengan diri kita. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tuzakku anfusakum." Kalian jangan sok suci. Kalian jangan merasa sudah baik. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Allah lebih tahu. Di surat Al-Mu'minun di ayat 57 sampai 61. Beberapa kriteria atau standar orang beriman, Allah mengatakan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kekhawatiran di diri dia, kecemasan. Makanya di antara amalan hati itu ibadah ini jamaah. Kita kan kadang-kala berpikir ibadah itu ya sholat, ya puasa, betul itu ibadah semua. Tapi ada ibadah hati yang orang lain nggak tahu. Apa? Al-khasyah, al-khawf, takut. Perasaan takut di hati kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan fala takhafuhum wa khafuni. Kalian jangan takut sama mereka, kalian takutlah sama aku, kata Allah Azza wa Jalla. Seluruh umat manusia ini kalau bersatu padu, berkumpul untuk membahayakan diri kita, untuk menimpakan bala dan petaka kepada kita, nggak bakalan bisa mereka. Kecuali Allah menghendaki itu. Makanya kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan sifat orang beriman senantiasa takut dengan azab Allah ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang yakin, yang beriman dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik itu dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang Allah ciptakan. Kita lihat matahari.
Apa kata Namrud ketika sedang berdialog dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud mengaku Tuhan, maka kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah yang mendatangkan matahari dari timur, menerbitkannya dari timur. Engkau mengaku Tuhan, terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa. Kita harus percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pernikahan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan, kehebatan, keesaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Tahu-tahu kalian jadi seperti ini. Menjadi umat manusia yang bertebaran. Ada berapa jumlah penduduk bumi ini, jemaah? 8 miliar. Itu dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, yang berpasangan dengan Hawa. Kita percaya. Siapa yang nenek moyangnya monyet? Sebagian kita diajarin teori evolusi. Iya, kita waktu SMP dulu, oh dari kera dulu, jalannya itu bungkuk ya, terus kayak sekarang ini. Na'udzubillah. Enggak, kita enggak percaya. Kita percaya dengan dengan kebesaran Allah, dengan ayat-ayat Allah, bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Adam. Sempurna. Nabi Adam itu fi ahsani taqwim, kata Allah. Makanya kalau ditemukan di Indonesia, ditemukan fosil apa dulu namanya, Javanisme apa, ada namanya. Iya, anak-anak sudah lupa. Jadi manusia kuno katanya dulu ditemukan. Manusia kuno itu Nabi Adam. Itu manusia pertama yang datang dan diturunkan ke muka bumi. Orang beriman percaya dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari 8 miliar penduduk bumi ini, jemaah, yang muslim itu hampir 2 miliar. Berarti 6 miliar itu tidak beriman. Musyrikun, kafirun, kesian mereka. Ini menjadi PR buat kita bersama, bagaimana kita yang Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kita kesian sama mereka. Bagaimana mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sepertinya di Gresik ini banyak orang-orang asing yang mereka bekerja di sini. Ini menjadi PR buat kita untuk mendakwain mereka, jemaah. Kesian, jemaah. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Maka kita ketika mendakwain mereka, sejatinya kita berharap mereka masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan tentang orang-orang beriman ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, yang berbuat apa yang mereka perbuat dalam kondisi hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, Nabi sholat membaca ayat itu. Aisyah setelah sholat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat tadi itu? Adalah orang yang
berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri, kemudian dia takut. Dia takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kan kita selalu berpikir kalau berbuat dosa, ya takut diazab. Maka Aisyah bertanya itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yabnatas Siddiq. Enggak. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Enggak, bukan. Walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, hati mereka takut untuk tidak diterima. Takut untuk tidak diterima. Kemarin kita puasa. Dan sebagian orang, oh saya puasa Ustaz. Alhamdulillah tahun ini puasa lengkap. Full puasa. Terawih di Musola Al-Burhan. 1 rakaat 1 juz Ustaz. Iya mah. Ustaz, 1 rakaat 1 juz di sini. Insyaallah tahun depan 1 rakaat 1 juz. Bismillah jemaah. Kadang-kadang muncul kebanggaan. Alhamdulillah Ustaz, anak iktikaf Ustaz. 10 hari full, gak keluar masjid. Dan Alhamdulillah, anak tahun ini bisa umroh Ramadan. Katanya umroh Ramadan itu Ustaz, seperti haji bersama Rasul SAW. Alhamdulillah Ustaz, kalau mati siap saya sekarang. Masya Allah. Jadi terkadang muncul di dalam diri itu merasa, wes api, sudah selesai saya ini Ustaz. Alhamdulillah. Dosa sama sekali enggak Ustaz. Oh, merasa enggak berbuat dosa jemaah. Padahal selesai sholat, Nabi SAW apa yang dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa muncul itu? Ini ayatnya. Takut tidak diterima. Orang kalau berbuat dosa jelas dia takut diazab jelas. Ini orang sudah baik takut tidak diterima. Karena ternyata syarat diterimanya amalan itu ketat sekali. Berapa banyak orang-orang yang melamar pekerjaan. Atau anak-anak muda yang melamar seorang gadis, dia sudah pede ya mah, Masya Allah Ustaz, anak lulusan pondok Ustaz, nilai selalu cum laude, nggak mungkin ditolak. Saya datang ke mertuanya, anaknya masih mau sekolah, saya tunggu. Itu dia, kamu itu ditolak, alasannya mau sekolah. Kan banyak orang tua kalau ada yang melamar anaknya masih kecil, anaknya masih sekolah, kalau antum diterima dikatakan mau nunggu, nah itu diterima. Tapi kalau ngomong mau sekolah, saya tunggu, nanti antum ditolak, jangan malu-maluin antum. Tapi karena merasa tadi sudah baik, merasa dia pasti diterima, ini perasaan ini bahaya. Kok bisa nolak saya dia Ustaz ya? Bahaya nolak orang soleh itu. Itu lihat jemaah, merasa sudah soleh jemaah. Padahal sifat orang-orang yang beriman takut tidak diterima, takut banyak kurangnya amalan dia. Mungkin ada ria. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, la syirku akhwafu au akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Antum bisa bayangin jalannya semut. Semut kadang-kala jalan di baju antum nggak tahu antum jemaah. Ada semut itu jemaah. Makanya kadang-kala orang lain yang bersihkan. Lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Semut berjalan mungkin di kaki kita nggak ngelihat dan kita tidak merasakan ada yang berjalan. Syirik itu seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Ini Abu Bakar yang tanya. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga.
dan sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga. Mereka bertanya, "Kaifal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin namal?" Bagaimana kita menyelamatkan diri kalau dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Ya memang bingung kita jemaah. Ini yang menyebabkan mereka takut karena dia tersembunyi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qulu," katakan, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahuinya, yang aku menyadarinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Itu Abu Bakar. Terkadang kita nih amalannya nggak sebanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu, Nabi SAW tanya sama sahabatnya, "Siapa yang hari ini puasa?" "Aku," kata Abu Bakar. "Siapa yang hari ini bersedekah buat orang miskin?" "Aku," kata Abu Bakar. "Siapa yang hari ini membesuk orang sakit?" "Aku," kata Abu Bakar. "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan?" "Aku," kata Abu Bakar. Bayangin, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." 4 kriteria ini tidaklah berkumpul di satu orang melainkan dia masuk surga. Tapi takut Abu Bakar. Karena ada syarat lain diterimanya amalan. Bukan sekedar amalan zahir, ada amalan hati. Disyaratkan ikhlas.